Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai mastitis. Tadi Dokter Wenti sudah menjelaskan ya, tapi Dok Julia mau bertanya. Itu kalau misalnya, tadi kan disebutkan ada infeksi bakteri yang kemudian mengenai peradangan yang ada di payudara ibu yang sedang menyusui. Itu akan menjadi bahaya. Itu seperti apa nantinya, Dok? Ya, jadi komplikasinya mungkin nanti akan dijelaskan di akhir sebenarnya ya, Pak. Tapi paling sering komplikasinya terjadi abses. Artinya terjadi penumpukan nanah yang di dalam payudara itu harus dikeluarkan mau tidak mau, bahkan bisa sampai harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan si nanah-nanahnya. Bahkan sampai operasi ya, Dok? Benar, karena kan nggak mungkin kita lukain gitu aja, kan harus ada proses yang steril ya, yang benar-benar proper. Makanya kalau sampai operasi kan banyak memakan waktu ya, tenaga, waktu, kasihan bayinya. Makanya harus aware untuk ibu menyusui bagaimana penanganan terhadap diri sendiri. Karena itu untuk kenyamanan kita sendiri sih sebenarnya. Baik, dan tentunya kalau mengerti, aware, bisa mengendalikan sendiri ya, Dok ya. Baik, kita lanjut lagi ke Dokter Wenti, silahkan. Sedikit lagi sih. Baik. Ini memang kalau pengalaman pribadi sering banget ya. Sudah sering ya. Iya. Jadi harus diwanti-wanti sendiri. Oke, jadi patofisiologinya pengeluaran ASI tidak efisien, artinya masih tidak sempurna kosongnya, akhirnya menyebabkan stasis ASI, tempat yang baik untuk tumbuh bakteri, maka terjadi mastitis. Kemudian ini kayak lingkaran setan ya sebenarnya. Cara menyusui tidak benar menyebabkan pengeluaran ASI yang tidak efisien, kemudian menyebabkan abrasi, bisa menyebabkan bakteri yang berasal dari tenggorokan ataupun dari si bayi, kemudian masuk ke dalam, akhirnya terjadi mastitis. Jadi memang ibu menyusui, untuk menyusui itu tidak hanya sekedar menyusui ya, banyak sekali yang bisa kita pelajarin bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Jadi itu perlu dipersiapkan sebelum kelahiran, biar ketika sudah lahir nanti tidak bingung-bingung. Memang pasti akan masih bingung, cuman setidaknya lebih paham atau lebih siap. Sudah ada informasi yang diketahui ya, Dok ya? Oke, untuk gejalanya ya, demam dengan suhu lebih dari 38 derajat,5 ya. Menggigil, nyeri di seluruh tubuh, namanya kan proses peradangan, proses infeksi. Tentu terjadi sistem-sistem ini ya. Peningkatan kadar natrium pada ASI. Jadi ASInya itu pada ibu yang terkena mastitis, ASInya masih bisa diminum, tapi memang ada terjadi perubahan sedikit. Biasanya ASInya agak lebih asin karena peningkatan terjadinya kadar natrium. Tapi itu masih aman ya, dan memang harus tetap diberikan pada anak karena ASI itu mahal. Mahal ya, Dok ya? Mahal prosesnya. Kemudian payudara kemerahan, tegang, panas, bengkak, dan sangat nyeri. Nyeri, bener. Ini yang tadi dikatakan kena baju aja rasanya nyeri ya, Dok? Baju, jangan kena baju, kayak ketiup angin aja mungkin rasanya sangat Wah, nyeri sekali, Dokter. Penebalan payudara atau benjolan payudara. Kemudian bisa timbul garis-garis merah ya, bisa kemerahan. Oke, nah untuk klasifikasinya, jadi sebenarnya mastitis itu ada 3 kalau kita berdasarkan kondisinya ya. Jadi ada namanya mastitis periduktal, artinya bisa muncul pada wanita di usia menjelang menopause. Berarti bukan pada ibu menyusui saja ya, tapi karena menjelang menopause. Penyebab utamanya belum pasti. Keadaan ini dikenal juga dengan sebutan mammary duct ektasia, yang berarti peleburan saluran karena adanya penyumbatan pada saluran di payudara. Intinya sama, terjadinya sumbatan di saluran payudara, tapi ini karena dia mau menjelang menopause, mungkin terjadi gejolak-gejolak hormon ya. Dan ini biasa terjadi pada siapa saja yang menjelang menopause atau bisa setiap? terjadi, tapi nggak semua akan terkena ini ya, enggak. Tapi bisa terjadi, bisa. Baik. Kemudian yang ini kita bahas tadi ya, mastitis laktasional yang terjadi pada wanita hamil atau menyusui ya. Kemudian yang ketiga, mastitis supuratif atau abses yang kita bilang tadi ya, karena terjadinya proses infeksi yang lumayan masif tadi ya. Nah, ini juga bisa disebabkan oleh kuman-kuman lain seperti TBC ya, sifilis juga bisa, kemudian jamur juga bisa, dan memerlukan penanganan yang ekstra untuk dilakukan drainase atau pengeluaran, bisa sampai operasi tadi ya, bila
penanganan tidak tuntas, dan bisa juga terjadinya mastektomi atau pengangkatan payudara apabila proses infeksinya memang sudah benar-benar sudah parah ya. Berarti mastitis ini bisa komplikasi ya dok ya? Bisa. Dari TBC, sifilis itu juga. Namanya kalau sudah ada bakteri kan, apalagi kalau misalnya daya tahan tubuhnya juga rendah, artinya ada penyakit-penyakit lainnya bisa mempengaruhi ke sana. Baik. Oke, kayaknya itu aja. Baik, terima kasih Dokter Wenti. Ini kita langsung lanjut ke Dokter Bella ya. Silakan dokter. Ya, ini sebenarnya udah dijelasin tadi ya tentang faktor resiko dari mastitis itu sendiri. Ada banyak, sampai ada 14 yang harus diketahuin sama ibu gitu. Nah, yang penting itu adalah pencegahannya ya. Jadi untuk pencegahannya sendiri, kita itu adalah mengatasi faktor resiko si ibu tadi. Yang pertama, jika payudaranya bengkak atau juga penuh atau namanya itu engorgement ya, itu bayinya bahkan jadi susah untuk melekat dengan baik karena kan dia udah kayak terbendung gitu ya. Jadi anaknya pun jadi susah gitu untuk mencari putingnya di mana karena permukaannya itu tegang. Nah, untuk itu maka kita bantu ibunya mengeluarkan ASI-nya itu dengan setiap 3 sampai 4 jam ya. Jadi ASI-nya itu rutin dikeluarkan 3 sampai 4 jam dengan cara gimana? Kalau sakit juga memerah dengan tangan sendiri atau boleh pakai pompa ASI yang direkomendasikan itu boleh. Yang penting dia dijadwalkan setiap 3 jam itu pokoknya harus keluar gitu ya. Terus sebelum memerah ASI dilakukan ini dia pijatan di leher dan juga punggung. Kenapa? Karena pijatan di leher dan pijatan di punggung itu dapat merangsang yang namanya itu hormon oksitosin. Nah, fungsinya si hormon oksitosin itu dia menyebabkan ASI-nya itu jadi mengalir gitu ya, dan rasa nyerinya itu berkurang karena kita butuh supaya pengosongan dari payudara itu sendiri. Makanya dipijat di bagian leher sampai punggung itu boleh. Kalau nggak bisa sendiri karena agak susah, misalnya minta bantuan suaminya, minta bantuan orang terdekat kayak gitu ya. Jadi sambil biar hormon itu juga bekerja. Nah, terus teknik memerah dengan tangan yang benar itu perlu diperhatikan. Jadi memang sekarang itu sudah banyak ada kelas-kelas untuk ASI, laktasi seperti itu ya. Emang ada teknik-tekniknya tersendiri yang diajarkan kepada ibu. Dan juga supaya hasil yang didapatkan itu juga ada gitu, nggak cuma asal ngasih susu. Jadi menyusui itu memang benar-benar ada tekniknya. Mulut bayi memang harus sesuai, harus dekat dengan puting seperti itu ya. Kalau misalnya juga nggak bisa anaknya karena ibunya juga merasa kesakitan, maka ASI-nya tetap harus dikeluarkan. Boleh anaknya dikasih pakai cangkir atau pakai sendok gitu ya. Yang penting ASI-nya jangan sampai stuck lagi di situ atau statis di situ. Dan pengosongan yang tidak sempurna atau tertekannya duktus akibat pakaian yang ketat itu dapat menyebabkan ASI terbendung. Maka ibu-ibu yang sedang menyusui disarankan pakainya pakaian lebih longgar. Pakai branya itu pakai yang tadi yang disebutin, jangan pakai kawat gitu ya. Dan memang ada sekarang itu bra khusus menyusui ya. Nah, itu yang lebih baik gitu. Dan kalau misalnya emang udah terasa sangat nyeri, ada kemerahan, ada tanda-tanda ditambahin ada demam, gejala-gejala yang sudah dijelaskan tadi, maka segera periksa payudaranya gitu ya. Dan ini yang paling penting karena ibu itu baru melahirkan biasanya jadi kurang istirahat gitu ya. Terus karena ibunya udah lelah, jadi dia kurang nih frekuensi untuk menyusui ke anaknya. Itu yang juga bisa menyebabkan yang mastitis karena dia merasa sakit padahal sebenarnya tetap harus menyusui di payudara yang sakit terlebih dahulu, baru selanjutnya ke daerah yang tidak sakit seperti itu ya. Jadi diutamain ke yang sakit dulu. Iya, jadi yang dikeluarin itu yang sakitnya dulu, udah keluar baru nanti yang enggak, baru berganti-gantian gitu. Kalau misalnya emang sudah merasa udah nggak nyaman, nyeri, itu bisa dilakukan kompres hangat di daerah payudara yang sakit ya. Baik. Nah, terus tata laksananya nih, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya sudah ada mastitis gitu. Pada tahap awal yang bisa dilakukan itu oleskan ASI terakhir. Misal udah selesai, terus ada ASI terakhir atau namanya hind milk setelah menyusui itu pada puting ASI-nya dan di sekitarannya itu. Jadi ASI terakhir misalnya udah selesai nih, oleskanlah si ASI itu karena ASI itu kan baik sekali ya, bisa juga untuk mengobati gitu ya. Terus juga dan ditunggu dulu sampai mengering.
selanjutnya ada tata laksana suportif ya. Untuk tata laksana suportif itu yang tadi gimana caranya supaya teknik menyusui kita itu benar. Terus ibunya kita ajak untuk kita lebih sering menyusui dimulai dari payudara yang bermasalah dulu, itu yang tadi. Jadi kita kayak kasih support gitu ke ibunya juga. Terus penggunaan obat-obatan. Jadi karena tadi dia mastitis itu adalah peradangan ya, jadi juga diperlukan nih konsumsi obat-obatan. Namun karena ibu itu menyusui banyak nggak sembarangan obat yang bisa dikasih ke ibu yang menyusui sama ke ibu-ibu yang hamil, makanya itu harus sesuai yang dikonsumsi sesuai indikasi apakah benar-benar sudah mastitis atau dia sebenarnya hanya bendungan aja kayak gitu ya. Kalau misalnya memang sudah terjadi ada tanda-tanda peradangan, demam, ibunya menggigil, itu kita boleh kasih antibiotik, tapi balik lagi antibiotik yang dianjurkan adalah antibiotik yang dikonsultasikan terlebih dahulu gitu. Kalau ada rasa nyerinya maka akan diberikan juga analgesik, namanya itu adalah untuk meredakan rasa nyerinya. Dan dengan pengkonsumsian obat-obat ini juga tetap harus dipantau. Jadi harus ada pemantauan apakah sudah membaik kondisi ibunya. Terus kalau misalnya nanti obat itu kan yang digunakan juga ada batas waktunya, itu tetap harus dipantau. Ditambah juga dengan support kepada ibunya seperti itu. Baik, nah ini semakin menarik, kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.